Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinarti dengan NIM 1904034015. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana persiapan pengambilan swab, rapid test antigen dan antibodi, serta pemeriksaan PCR COVID-19. Cara pengambilan swab nasofaring. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan. Yang kedua, pastikan tidak ada obstruksi hidung. Yang ketiga, minta pasien untuk menengadah atau ekstensi kepala 30-45 derajat. Yang keempat, ambil tangkai swab untuk nasofaring, float swab, masukkan ke dalam lubang hidung, menelusuri rongga hidung secara horizontal hingga batas garis merah atau sampaikan adanya tahanan. Yang kelima, diamkan beberapa saat, lalu putar 2-3 kali pada dinding nasofaring. Yang keenam, tarik kembali swab secara perlahan, lalu letakkan ke dalam VTM dan sesuaikan ukurannya dengan cara digunting. Yang ketujuh, letakkan swab bersama VTM, masukkan ke dalam plastik klip dan simpan dalam cool box. Cara pengambilan swab orofaring. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan. Yang kedua, ambil tangkai swab orofaring dapat menggunakan tangkai swab dari medium transport AMIS. Ketiga, minta pasien membuka mulut lebar. Tekan lidah pasien dengan tong, spital, lalu gores dinding belakang taring tanpa menyentuh struktur rongga mulut yang lain. Yang keempat, tahan untuk beberapa detik, lalu tarik keluar pelan-pelan tanpa menyentuh struktur lain dari rongga mulut. Dan yang kelima, dimasukkan swab ke dalam VTM dengan cara menggunting dan letakkan dalam cool box. Pemeriksaan rapid test antigen COVID-19. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada Dacron swab, yang kedua ada kit, yang ketiga timer, dan yang keempat tabung ekstraksi. Prosedur kerja pemeriksaan rapid test antigen COVID-19. Yang pertama, diperiksa tanggal kadaluarsa yang terletak pada kit. Yang kedua, bawa kit ke suhu kamar kira-kira 30 menit sebelum melakukan pengujian. Yang ketiga, tambahkan 10 tetes buffer ekstraksi ke dalam tabung ekstraksi sampai buffer mencapai tanda di bawah. Yang keempat, masukkan swab dengan hati-hati ke dalam lubang hidung, lalu swab ke langit-langit sampai resistensi ditemui. Yang kelima, putar perlahan 2-3 kali pada permukaan nasofaring posterior. Setelah itu, swab dilepaskan dengan perlahan. Yang keenam, celupkan sampel usap nasofaring ke dalam tabung ekstraksi. Yang ketujuh, dihomogenkan swab 3-5 kali dan didiamkan swab buffer ekstraksi selama 1 menit. Yang kedelapan, kemudian buang batang swab ke tempat yang sudah disediakan. Yang kesembilan, lalu ditutup penutup nozi dan tekan dengan kuat. Yang ke-10, ditambahkan 3 tetes sampel yang telah diproses ke dalam sumber sampel hingga 3 tetes. Yang ke-11, tunggu hingga 15-20 menit, lalu dibaca dan dicatat hasilnya. Untuk interpretasi hasil pada pemeriksaan rapid test antigen COVID-19, jika sampel positif, maka terdapat 2 garis merah pada garis C dan T. Jika sampel negatif, maka terdapat 1 garis merah pada garis C. Dan jika sampel invalid, tidak terdapat 2 garis merah atau terdapat 1 garis merah pada garis T. Selanjutnya, pemeriksaan rapid test antibodi COVID-19. Untuk alat dan bahannya, yang pertama kaset, yang kedua buffer, yang ketiga panduan penggunaan, yang keempat timer, yang kelima lancet, yang keenam swab alkohol, yang ketujuh kapas, kedelapan mikropipet, kesembilan pipet tetes dan pipet ukur. Kemudian, prosedur kerja pemeriksaan rapid test antibodi COVID-19. Yang pertama,
Buka kemasan aluminium foil dan letakkan kaset uji permukaan yang bersih dan datar. Yang kedua, setelah kantong dibuka, kit harus digunakan dalam 1 jam. Yang ketiga, usap jari yang akan diambil sampel darahnya dengan alkohol swab, kemudian tusuk menggunakan lancet. Yang keempat, bersihkan sampel darah keluaran pertama menggunakan kapas, setelah itu diambil sampel darah, selanjutnya menggunakan alat yang sesuai. Yang kelima, segera ambil sampel darah secukupnya menggunakan pipet kapiler, pipet tetes, atau mikropipet. Yang keenam, ditambahkan sampel whole blood ke lubang sampel. Yang pertama, pipet kapiler dengan 1 tetes, yang kedua pipet tetes dengan 1 tetes, yang ketiga mikropipet dengan 5 mikroliter. Yang ketujuh, tambahkan larutan buffer ke lubang buffer dengan 5 tetes sekitar 125 mikroliter dengan menggunakan plasma atau serum, dan 6 tetes sekitar 150 mikroliter dengan menggunakan whole blood atau finger prick. Yang kedelapan, setelah 15-30 detik, sampel yang telah ditambahkan buffer bersama konjugat yang terlarut akan mengalir pada area tes. Dan yang kesembilan, dibaca hasil di menit 20 untuk sampel whole blood dengan baca hasil di menit 15 untuk sampel serum dan plasma. Untuk interpretasi hasil pemeriksaan rapid test antibodi COVID-19, jika sampel negatif, maka terdapat 1 garis merah pada garis C. Jika sampel reaktif IgM, maka terdapat 2 garis merah pada C dan M. Jika sampel reaktif IgG, maka terdapat 2 garis merah pada C dan G. Kemudian, jika sampel reaktif IgG dan IgM, maka terdapat 3 garis merah pada C, G, dan M. Dan jika sampel invalid, maka tidak terdapat garis merah pada C, G, maupun M. Selanjutnya, pemeriksaan PCR COVID-19. Yang pertama-tama sampel ditambahkan ke dalam tabung mikrosentrifugasi. Yang kedua, kemudian dicampur dengan bufferlysis. Buffer ini biasanya terdiri dari fenol dan guanidin isotiokanat. Juga inhibitor RNase biasanya ada dalam bufferlysis. Yang ketiga, setelah bufferlysis ditambahkan, tabung dimasukkan dan divortek, lalu diinkubasi pada suhu kamar. Pada proses ini, virus terdenaturasi oleh bufferlysis. Yang keempat, setelah sampel dilisiskan, dilakukan pemurnian menggunakan kolom spin. Sampel dimasukkan ke dalam spin kolom, kemudian dilakukan sentrifugasi. Yang kelima, setelah sentrifugasi kolom spin ditempatkan ke dalam tabung, pengumpulan bersih dan filtrasinya dibuang. Keenam, kemudian wash buffer ditambahkan, spin kolom sentrifugasi kembali. Proses ini berguna untuk menghilangkan kotoran yang tersisa dari membran, hanya menyisakan RNA yang terikat pada silika gel. Selanjutnya, yang ketujuh, setelah sampel dicuci kolom ditempatkan ke dalam tabung mikrosentrifus yang bersih dan ditambahkan elusi buffer. Disentrifus kembali, elusi buffer menghilangkan RNA virus dari kolom spin dan RNA murni yang bebas dari protein, inhibitor, dan kontaminan lain diperoleh setelah ekstraksi RNA virus. Kedelapan, selanjutnya persiapan campuran reaksi untuk amplifikasi PCR. Digunakan master mix yang merupakan larutan pekat yang telah dicampur sebelumnya. Untuk melengkapi campuran reaksi ini, RNA template ditambahkan. Yang kesembilan, tabung dicampur dengan vortex, kemudian campuran reaksi dimasukkan ke dalam pelat PCR. Yang kesepuluh, selanjutnya pelat ditempatkan di mesin PCR yang pada dasarnya adalah thermal cycler. Interpretasi hasil pemeriksaan PCR. Invalid, terdapat CT-nya 0-11 dan banyaknya virus CT-nya 12-20.
Lalu pada masa penyembuhan CT-nya 21-30 dan masa sembuh CT-nya 31-40.